kamu. Sebenarnya inti dari perkataan kita adalah, tolong dengerin karena ini untuk kebaikan kita, kebaikan sama-sama. Tapi yang keluar dari mulut kita malah, "Kamu anak kecil, nggak tahu apa-apa. Mama kan lebih tua, lebih duluan hadir, lebih duluan lahir di dunia ini. Jadi mama lebih tahu," gitu. Terus kita sering sebenarnya kita membesarkan anak dengan rasa khawatir. Ini sangat berbahaya. Ketika kita khawatir nanti dia ketinggalan pelajaran, khawatir masa depannya nggak baik, khawatir anak kita terjebak pergaulan yang tidak baik, khawatir anak kita terjerumus hal-hal yang negatif. Selalu yang kita kedepankan ketika membesarkan anak itu khawatir, khawatir, khawatir. Jadi kita lupa untuk percaya, percaya, percaya. Ketika anak diajarkan dengan rasa khawatir, dia akan menjalani hari-harinya dengan rasa khawatir juga. Sehingga dia lupa untuk percaya. Ketika kita menjalani sesuatu, kita mau berhasil dalam hidup, diperlukan rasa percaya, percaya kepada diri sendiri, percaya pada kemampuan, percaya sama teman-teman kita, percaya sama atasan kita, percaya sama orang tua kita. Rasa percaya itu sangat penting sekali. Tapi ketika kita membesarkan anak justru dengan dasarnya adalah rasa khawatir, yang didapat anak ya rasa khawatir juga. Jadi sebelum dia mencoba, dia udah khawatir gagal. Sebelum dia bertanya kepada gurunya, udah khawatir dimarahin. Sebelum mencoba mencoba mempelajarin suatu pelajaran, udah khawatir nggak bisa. Itu karena kita yang ngajarin dia untuk melakukan sesuatu berdasarkan kekhawatiran, gitu. Jadi, kalau kita, ingin anak kita banyak kan ibu-ibu yang komplain kayak, "Anakku tuh nggak pedean banget, anakku tuh minderan banget." Coba dicek lagi, jangan-jangan kita selama ini mengajarin anak kita dengan bahasa khawatir. Jadi yang diterima anak adalah bahasa khawatir juga, sehingga dia implementasikan itu di kehidupannya. Boleh next? Host saya oke. Eee Yang sebaiknya kita katakan adalah, "Bagaimana menurutmu?" Jadi kalau misalnya anak datang ke kita gitu ya, terus dia bilang, "Mama, aku nggak ngerti pelajaran ini," misalnya, "Aku nggak ngerti pelajaran matematika," atau dengan kita ambil skenario yang buruk sekalian ya, anak datang bawa kertas ulangan nilainya 30. Kita pasti langsung reaksinya, "Kok bisa gini?" Jangan langsung kayak gitu. Gimana kalau kita menjalaninya dengan, "Bagaimana menurut kamu cara biar nilai yang 30 ini bisa jadi 100 atau bisa jadi 80? Kira-kira kamu butuh bantuan apa?" Karena anak nggak mungkin ujuk-ujuk dapat nilai jelek. Pasti dia mengalami kesulitan dulu kan. Nah, jadi yang kita judge itu jangan nilai jeleknya, tapi kita harus perhatikan, kenapa nilainya bisa jelek, dia kesulitan apa? Apa di kelas dia suka digangguin sama teman-temannya sampai dia nggak bisa konsentrasi? Apa gurunya menjelaskannya terlalu cepat bagi dia? Apa dia butuh perhatian kita di rumah? Jangan-jangan dia nggak konsentrasi belajar karena dia sering dengar kita ribut sama bapaknya. Jadi jangan membiasakan langsung hasilnya yang kita adilin, yang kita judge. Tapi perhatikan apa yang menjadi penyebabnya. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau kita. Jadi jangan langsung tiba-tiba nanya, eee, "Ayo belajar lebih giat lagi, ikut les sana, makan ini karena ini bergizi." Biasakan bertanya dengan, "Bagaimana kalau kita? Bagaimana kalau kita, belajar sama-sama, Dek, supaya Adek lebih konsentrasi? Bagaimana kalau Adek mama panggilin guru les atau mama antarkan ke tempat les, supaya belajarnya biar, lebih giat lagi?" Gitu. "Bisakah Adek bantu mama untuk belajar lebih giat lagi, supaya nanti Adek nggak sedih dapat nilai kayak gini?" Gitu. "Bolehkah Adek berusaha lebih keras lagi? Kalau ada sesuatu yang bisa mama bantu, Adek bilang ke mama." Gitu. Jadi, jangan mengadili, tapi kita mengajak anak untuk lebih berani. Karena tujuan kita sebenarnya ketika kita marah-marah, sebenarnya tujuan kita memotivasi kan. Tapi motivasi itu bisa dilakukan dengan cara-cara ini, nggak dengan marah-marah. Karena ketika kita marah,
anak itu lupa motivasinya apa. Yang dia ingat adalah mamanya nggak sayang sama dia, bapaknya nggak sayang sama dia, karena dia dibentak, dimarahin. Coba kalau kita ya, misalnya kita masak, dan masakan kita agak sedikit asin, terus suami kita bukannya bilang, "Ma, kayaknya ini kayaknya agak asin deh, boleh nggak dikurangin sedikit garamnya?" Mana lebih enak suami kita ngomong kayak gitu, atau suami kita langsung banting piring? "Apa-apaan sih nih, masakannya asin?" Nggak enak kan didengar. Gitu juga anak kalau kita bilang, "Apa-apaan sih kamu, nilai kok bisa-bisanya segini, jelek banget." Kayak gitu kira-kira. Oke, next. Oke. Oh, kelewat ya? Kayaknya kelewat satu. Next. Kelewat satu ya? Sebelum ini ada? Ya, tadi yang marah. Bedakan marah dan mendidik. Oke, kita masuk ke sini ya. Bedakan marah dengan mendidik. Ibu, anak itu nggak ngerti bahasa marah-marah. Ketika kita marah sambil menjelaskan sesuatu, "Aduh deh, makanan kok ditumpah-tumpahin, ini kalau makan yang bener, di sendok yang bener, dimasukin ke mulut, jangan ditumpahin." Yang didengar di anak, itu cuman ibunya lagi marah dengan intonasi kasar. Sementara instruksi yang kita ajarin untuk di sendok bener-bener dimasukin ke mulut, itu nggak kedengeran sama anak, saking dia sangat terpaut dengan emosi kita yang marah-marah tadi. Jadi biasakan ketika kita menjelaskan sesuatu ke anak, tidak dengan marah-marah. Karena instruksinya ketutup. Ketutup sama ekspresi kita ketika marah, intonasi kita ketika marah, itu yang dicatat dan direkam anak. Ya. Jadi gimana Kak kalau misalnya anak aku bandel ngelakuin sesuatu yang nakal? Gimana Kak tipsnya biar aku nggak marah-marah? Yang pertama, sebelum bereaksi, misalnya anak numpahin minuman di atas karpet yang baru kita cuci. Sebelum marah, tarik nafas dan hitung 1-10. Cuman 10 detik kok. 10 detik kan, nggak ada susahnya, cuma 10 detik. 1, 2, 3, hitung dalam hati 1-10, tarik nafas. Tarik nafas, sebelum bereaksi tarik nafas. Kalau ternyata di sini masih kenceng juga, masih kurang marah juga, sorry ya anakku ternyata tantrum ditinggal sama papanya. Kalau misalnya di sini masih belum reda juga marahnya, kita bisa duduk. Jadi kalau kita marah dalam posisi berdiri, kita duduk. Duduk, ulangin lagi, tarik nafas 1-10 sampai marahnya reda. Setelah 10, ternyata marahnya belum reda juga, bisa dicoba dengan berbaring. Berbaring, tarik lagi 1-10. Jika ketiga langkah itu tidak berhasil, artinya sesuatu itu jangan diselesaikan hari ini. Noda di karpet yang ditinggalkan anak ketika dia numpahin makanan, bisa kita bersihin kok, gampang bersihinnya. Tapi kalau ada noda di hati anak karena bentakan atau pukulan kita, itu susah banget bersihinnya. Susah banget bersihinnya. Kita bisa cek ada berapa banyak orang yang pergi ke psikolog menghabiskan uang untuk banyak sesi terapi, bahkan minum obat yang termasuk dalam zat psikotropika, itu nggak sembuh juga luka hatinya atau trauma masa kecilnya. Gitu ya. Oke, aku minta izin ke next slide. Oke, aku mau oke, ya di sini. Next. Oke. Kekuatan peluk ya. Oke, kadang-kadang kita sebagai ibu ya terutama, saking seringnya kita mengurusi anak, mengurusi rumah, sekolah anak, pakaian suami, semuanya kita urusin, kadang-kadang suami kita bahkan lupa untuk bilang terima kasih ke kita. Untuk semua pekerjaan yang sudah kita lakukan, suami kita lupa bilang terima kasih. Dan anak kadang-kadang karena nggak kita ajarin ngomong terima kasih, anak kita nggak ngomong terima kasih ke kita. Sehingga apa? Kita ngerasa diri kita nggak diapresiasi. Kita ngerasa capek, dan capeknya itu sia-sia karena nggak ada yang menghargai rasa capek kita.
Maka sebelum kita menolong anak kita, ketika pagi-pagi bangun tidur, biasanya kalau yang berdoa pagi atau yang sholat subuh, setelah itu sebelum pegang kerjaan rumah, sebelum ngurusin anak dan suami, biasakan untuk peluk sendiri. Dalam ilmu psikologi, ini namanya butterfly hug. Jadi kita silangkan tangan, bisa dipraktekkan ya, kita silangkan tangan di depan dada kita, lalu kita usap perlahan-lahan. Ini namanya kita memeluk diri sendiri, mengapresiasi. Dan secara psikologi, ini ada teorinya bahwa ini akan berhasil menenangkan diri kita. Tarik nafas pelan-pelan, peluk diri kita sendiri dan bilang terima kasih. Terima kasih ya, panggil nama kita sendiri. Terima kasih ya Halimah, sudah bertahan sejauh ini, membersamai anak-anak. Terima kasih sudah berani untuk mengambil keputusan untuk tetap menjaga anak-anak. Terima kasih atas kerja keras kamu dari mulai subuh sampai malam, menyediakan semua kebutuhan anak dan suami. Terima kasih ya, kamu kuat sekali. Jadi kita bisa biasakan untuk bilang terima kasih ke diri kita karena orang lain mungkin lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan orang yang pertama yang harus mengucapkan terima kasih ke diri kita adalah diri kita sendiri. Mengapresiasi diri kita sendiri. Oke, yang kedua adalah peluk anak. Kita lupa kadang-kadang pelukan itu tuh efeknya besar banget untuk anak. Pelukan itu bisa meningkatkan hormon serotonin, yaitu hormon yang menciptakan rasa bahagia. Kemudian peluk juga itu bisa menurunkan level stres anak. Jadi anak itu apa ya? Karena ketika anak dipeluk sama kita, terus dia mendengar suara detak jantung kita, itu akan mengingatkan dia ke kenyamanan dia ketika dia masih dalam janin. Ketika bayi masih dijanin, praktis suara yang dia dengar nggak henti-henti selama 24 jam adalah suara detak jantung ibunya. Dan suara itu menyenangkan sekali. Itu karena kenapa bayi itu senang digendong. Ketika rewel, digendong, oh dia kedengaran lagi sama detak jantung. Ini nih yang aku dengar, ini nih tempat yang hangat, mengingatkan aku kepada tempat yang hangat ketika aku ada di dalam kandungan. Jadi sering-sering peluk anak. Kalau misalnya kita pengen marah, pengen meledak karena anak ngelakuin sesuatu, instead of teriak, instead of mukul, coba peluk anaknya, peluk sampai marahnya hilang. Yang ketiga adalah peluk suami. Ikut sertakan suami dalam pengasuhan anak. Jangan mentang-mentang suami udah nyari kerja di luar, udah nyari nafkah di luar, suami seakan-akan tidak boleh ikut ngurus anak. Kebutuhan emosional anak terhadap bapaknya itu sangat bergantung terhadap pola perilaku anak, khususnya anak perempuan ya. Anak perempuan yang tidak dapat cukup kasih sayang dari bapaknya atau tidak cukup dapat pelukan, sentuhan dari bapaknya, akan besar jadi anak yang kalau istilah zaman sekarang itu bucin, budak cinta. Kalau ngeliat cowok terus dia naksir sama cowoknya, waduh jungkir balik deh aku. Jungkir balik ngejar ini si cowok, apa aja yang cowok ini minta aku kasih. Sampai bahkan sesuatu yang gak harus aku kasih ke cowok ini, saking aku cintanya, saking aku pengennya dapat kasih sayang. Ini biasanya bahayanya anak perempuan yang gak deket sama bapaknya. Jadi dia gampang banget mengemis cinta. Ya, jadi ibu-ibu kita harus peluk suami dan bilang, Pak, aku pengen Bapak juga terlibat aktif dalam pengasuhan anak kita, karena itu sangat penting, gitu. Boleh next? Kata ajaib yang sering terlupakan, tolong, terima kasih, dan maaf. 3 kata ini bisa mengubah semua hubungan buruk kita dengan anak. Kalau kita terapkan setiap hari. Karena ini kayak kata-kata yang basic banget ya. Setiap hari kita mengucapin tolong, terima kasih, mengucapin maaf gitu ya. Tapi kita lupa untuk mengucapkan ini juga kepada anak. Ketika misalnya anak tantrum, dia nggak mau berhenti main gadget, terus dia ngebanting gadgetnya. Jangan buru-buru marah ke anak. Tapi ucapkan pertama tolong. Tolong ambil
gadget yang kamu lempar dan kembalikan ke tempatnya. Itu menunjukkan bahwa kita punya batasan, bahwa yang dia lakukan itu nggak benar, ngelempar barang itu nggak benar. Tapi ucapkan kata tolong. Tolong ambil handphone yang tadi kamu lempar dan kembalikan ke tempatnya. Jadi anak nggak ngerasa dimarahin, tapi dia ngerasa dimintain tolong. Yang kedua, setelah dia melaksanakan perintah kita, bilang terima kasih. Terima kasih ya udah naruh sudah naruh handphonenya di tempat yang seharusnya. Lain kali kamu nggak boleh ngelakukan itu. Karena kalau ini rusak, kamu merusak kebahagiaan kamu sendiri, merusak kesenangan kamu sendiri, karena nanti nggak bisa dipakai lagi. Ketiga, minta maaf. Maaf ya, lagi seru-seru nonton atau lagi seru-seru main game, mama harus ambil tablet atau handphone kamu. Tapi kamu udah tahu kan bahwa peraturan kita dalam sehari cuma boleh sejam atau 30 menit main tabletnya. Mama minta maaf, mama ngerti kamu marah, tapi peraturan adalah peraturan. Ngomong kayak gitu nggak nyampe 5 menit, Bu. Tapi dampaknya ke anak itu positif banget, aku udah ngerasain. Anakku ketika alarm di tabletnya berbunyi bahwa saatnya berhenti main gadget, dia berhenti, dia simpan gadgetnya sendiri. Nggak ada tantrum, nggak ada apa-apa. Oh udah, dia enteng banget nganggapnya bahwa oh ya udah waktuku udah habis gitu. Kadang-kadang dia cuman ya waktunya habis. Oke, ya udah gitulah dia lanjut membaca, menggambar, main sepeda, main sama adiknya, bantuin aku di dapur. Jadi 3 kata ajaib ini bisa membentuk perilaku anak menjadi lebih positif. Emang kalau kita marah-marah sambil nunjuk-nunjuk, emosinya keluar, rasanya puas. Tapi apakah anak belajar dari kesalahannya? Enggak. Kita hanya ngeluarin unek-uneknya doang, ngeluarin marahnya doang, dan kadang-kadang marahnya itu bukan salah anak juga. Marahnya mungkin karena kita marah tadi malam habis berantem sama bapaknya. Marahnya mungkin marah karena capek kita kerja seharian. Gitu ya. Next. Oke, jadi tidak ada orang tua yang sempurna, nggak ada. Bahkan saya pun sampai detik ini masih terus belajar. Jadi kalau kita mau jadi orang tua yang baik sama dengan kita orang tua yang sempurna, enggak. Apakah orang tua yang baik itu adalah orang tua yang nggak pernah marah, nggak pernah mukul, nggak pernah kelepasan teriak, nggak pernah membentak? Enggak. Orang tua yang baik adalah orang tua yang belajar setiap hari. Setiap hari mengulang lagi apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Jadi, mari kita sama-sama belajar. Setiap hari belajar, aku kebetulan bikin konten setiap hari, yuk kita setiap hari belajar dan setiap hari kita ulangin dan setiap hari kita latihan. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik. Terima kasih, aku persilahkan kepada host untuk melanjutkan. Terima kasih, Kak. Aduh, materinya singkat, padat, tapi benar-benar ternyata sulit ya. Kelihatannya kalau kita baca dari slide-slide-nya tuh terlihat mudah, tapi ternyata waktu praktek tuh sulit sekali. Susah banget, iya. Aku sampai agak terharu, aduh anakku. Aku kadang masih kelepasan gitu, masih kadang marah-marah. Teman-teman di sini udah ada nih beberapa yang nanya. Kita bisa langsung, oh ada yang raise hand, kira-kira mau, oke raise hand ya. Oke, yang raise hand aku buka dulu ya suaranya biar bisa langsung nanya sama Kak Halima. Oke. Silakan Kak Tiara. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam semuanya. Ini saya kebetulan mungkin kalau yang lain anaknya masih kecil-kecil ya. Kalau saya kan anaknya udah gede, udah besar gitu kan. Anak yang pertama saya tuh baru lulus kemarin S1 gitu kan, baru yudisium. Nah sekarang saya tuh sedang ada masalah. Kebetulan saya mengikuti Zoom ini gitu ya, kebetulan banget. Nah ketika hasil yudisium dibacakan lewat Zoom gitu kan, IPK anak saya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan saya gitu kan.
Tetapi pada saat, anak saya bilang, "IPK-nya segini," saya bilang, "Kenapa segini?" Nah, akhirnya anak saya kecewa sampai saat ini. Sampai saat Hmm. ini. Sampai saat ini dia marah. Padahal dia, peringkat kedua di program studinya gitu. Nah, itu saya pun merasa bahwa, ya memang saya salah gitu. Saya ngomong padahal saya hanya berkata-kata seperti itu gitu loh. Nggak berkata-kata yang lain, cuma, "Ya kenapa segini?" Gitu. Di depan teman-temannya. Yang notabene teman-temannya jauh lebih kecil daripada dia, karena dia kedua gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu untuk maksudnya meng-clear-kan, karena saya juga merasa berdosa gitu sama anak saya yang dia sudah bersusah payah gitu untuk mencapai itu gitu. Kemudian pada saat di yudisium saya berkata seperti itu gitu. Apa yang harus saya lakukan? Ini saya memang sedang galau gitu, kebetulan ada webinar ini. Makanya kalau yang lain mungkin masih kecil anaknya, kalau saya udah besar gitu. Begitu, terima kasih, saya tunggu jawabannya. Makasih ya, Kak Tiara. Terima kasih Mbak Tiara. Oke, aku coba jawab Aku ya. unmute dulu ya. Aku Baik, mute dulu ya. oke. Mbak Tiara, terima kasih sudah mencoba untuk reach out dan mencoba cari tahu apa yang kira-kira bisa dilakukan. Karena banyak sekali orang tua di luar sana yang bahkan nggak sadar dia sudah menyakiti perasaan anaknya dengan perkataan seperti itu. Dan aku paham perasaan bersalahnya dan mungkin Mbak Tiara berkata seperti itu bukan semata-mata karena Mbak Tiara tidak puas dengan hasil kepada anaknya, tapi lebih kepada Mbak Tiara dulu ketika kecil ataupun sampai menikah juga korban dari ekspektasi tinggi oleh orang tua Mbak Tiara sendiri. Mbak Tiara biasa tidak diapresiasi untuk hal-hal kecil, bahkan hal-hal besar yang Mbak Tiara lakukan. Ketika Mbak Tiara misalnya dapat medali medali perak, orang tuanya bukannya selamat dapat medali perak, orang tua Mbak Tiara mungkin kenapa nggak emas. Dan luka semacam itu menjadi membekas di Mbak Tiara dan menjadi pola pikir dan pola perilaku yang menurut Mbak Tiara itu biasa aja, tapi bagi orang lain itu kaget. Jujur aku kaget Mbak Tiara bisa berkata seperti itu ke anak gitu ya. Itu bagiku atau bagi mungkin peserta lain di webinar ini adalah sesuatu yang, kok bisa ngomong gitu? Tapi Mbak Tiara mungkin ngerasanya, ya aku sejak kecil dibiasakan dengan ekspektasi setinggi itu. Jadi ketika anakku yang aku expect untuk dapat sesuatu yang tinggi, nggak dapat gitu. Jadi harus difahamin juga Mbak Tiara jangan terlalu larut juga menyalahkan diri sendiri, karena mungkin Mbak Tiara sendiri pun adalah korban dari tingginya ekspektasi orang tua. Dan yang kedua, anak Mbak Tiara tidak marah semata-mata karena kalimat itu. Kok cuman segitu? Tapi mungkin itu adalah trigger terakhir setelah serangkaian banyak sekali kata-kata yang merendahkan harga dirinya yang Mbak Tiara nggak sadarin. Jadi Mbak Tiara mungkin ngerasa, kan aku cuma nanya doang. Tapi bagi dia itu adalah trigger terakhir. Oke, ternyata mamaku memang benar-benar nggak bisa menghargai apa yang aku kerjakan dengan susah payah selama ini. Jadi mungkin ini triggernya doang Mbak Tiara. Sebelumnya ada kejadian-kejadian yang dia pendam. Sorry, aku nggak bermaksud untuk menyalah-nyalahkan atau menambah beban pikiran Mbak Tiara. Tapi aku punya teman yang dia ketika diterima di Oxford University. Oxford University ya, ini adalah bukan terbaik se-Indonesia tapi terbaik sedunia. Orang tuanya kayak, oke, keterima di Oxford. Oke, ya, nggak ada ngomong selamat, terima kasih, seneng banget gak tuh orang tuanya, oke, gitu. Dan traumanya temanku itu sampai dia bahkan bukan sekedar kena depresi, yaitu mood disorder, temanku itu personality disorder. Jadi bedanya adalah mood disorder seperti depresi, yang pernah saya alami juga secara personal. Mood disorder seperti depresi itu bisa disembuhkan, bisa dipulihkan ketika kita konsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater. Tapi kalau dia sudah kena personality disorder, itu nggak ada obatnya.
nggak ada obatnya. Kita mau minum obat penenang sebanyak apapun, itu udah nggak bisa tenang lagi. Udah nggak bisa diobatin lagi. Bisa berkurang gejalanya, tapi sebagai orang itu udah jadi personality-nya. Kepribadiannya udah berubah. Temanku itu kena. Nama kelainannya adalah borderline personality disorder. Dan dia seumur hidup harus minum obat. Aku nggak ngomong ini untuk nambahin bebannya Mbak Tiara ya, tapi please take it into consideration kalau hal separah ini bisa terjadi. Jadi kurang-kurangin untuk berkomentar yang menyakitkan. Kadang memang iya, aku paham Mbak Tiara sendiri nggak sadar bahwa itu menyakitkan. Baru sadar ketika setelah diucapkan gitu ya. Dan aku pun nggak menyalahin Mbak Tiara karena itu adalah mungkin hasil dari didikan orang tuanya Mbak Tiara sendiri. Jadi apa yang harus Mbak Tiara lakukan? Peluk anaknya, kekuatan peluk, dan please jangan gengsi untuk minta maaf. Minta maaf. Maaf ya nak, mama tahu, validasi pertanyaannya. Kamu berhak marah. Kamu berhak sedih karena kata-kata mama memang menyakitkan. Jadi kita selain mengakui kesalahan kita validasi pertanyaannya. Kamu berhak marah. Kamu berhak sedih. Gitu. Kalau setelah Mbak peluk dan minta maaf dan validasi pelajar, karena syarat untuk menyembuhkan itu cuma memang 3 sih, minta maaf, peluk, dan validasi pertanyaannya. Tapi kalau setelah kita mencoba itu anak belum bisa memaafkannya, kita jangan ngeburu, mama kan udah minta maaf, kurang apa lagi? Jangan digituin. Karena proses anak terluka separah itu tuh enggak ketika dia ujuk-ujuk S1, lulus S1, dan ketika wisuda ada luka itu, enggak. Mungkin udah terjadi dari dia kecil, kita nggak tahu. Jadi ketika kita minta maaf dan dia nggak bisa maafin, kita harus bilang, mama hargai, tolong berproses dan coba maafkan mama dengan proses kamu sendiri, dengan timeline kamu sendiri, dan mama tunggu di sini ya, sampai kamu bisa memaafkan mama. Mama sayang sama kamu, mama tahu apa yang mama lakukan salah dan menyakiti kamu, dan kamu boleh merasakan marah dan kecewa. Tapi tolong maafkan mama, dan ketika kamu siap untuk memaafin mama, datang ke pelukan mama lagi. Seperti itu kira-kira. Oke, aduh, aku ikutan seperti ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini coba aku ganti. Ini kan tadi yang raise hand. Di sini ada juga yang Q&A. Jadi kita selang-seling ya dari yang raise hand, Q&A, raise hand, Q&A ya. Untuk teman-teman yang raise hand tadi setelah Kak Tiara, selanjutnya ada Kak Aini, Kak Rani, dan Kak Deviuma. Oke, lalu yang baru-baru angkat tangan, tunggu sebentar ya. Oke, untuk di kolom Q&A ada Kak Trisnasari, nanya Kak mau tanya gimana caranya mengganti kata jangan untuk melarang anak melakukan sesuatu hal. Oke, banyak yang salah persepsi nih soal kata jangan. Jadi ini masih menjadi perdebatan antara para psikolog dan juga para praktisi parenting sih. Ada yang bilang kata jangan itu boleh, ada kata jangan itu nggak boleh sama sekali. Kalau aku ambil posisi di tengah-tengah. Jadi aku nggak mengharamkan dalam tanda kutip kata jangan itu. Kadang-kadang aku ucapkan kata jangan karena anak suatu saat ketika dia berhadapan dengan dunia luar, dia akan bertemu langsung dengan kata-kata jangan. Jadi nanti biar nggak kaget, kita harus kenalkan juga kata-kata jangan, sorry. Tapi yang harus kita ingat adalah kata-kata jangan ini nggak berlaku bagi anak-anak di usia 5 tahun ke bawah. Ketika anak di usia 5 tahun ke bawah, bagian otaknya untuk memproses kata jangan itu belum berkembang. Jadi itu kita capeknya doang ngomongin jangan-jangan itu kebagian capeknya doang. Otak mereka emang belum bisa memproses. Bukan karena bandel, bukan karena nggak mau dengerin, tapi emang karena nggak bisa.
dia nggak bisa mencerna kata jangan. Jadi kalau kita bilang jangan pukul, di dalam kepalanya ini yang kedengeran pukul. Jadi dia pukul. Kita bilang jangan teriak. Di dalam kepala yang kedengeran cuman teriak. Ya udah dia teriak gitu. Jadi kata-kata jangan itu sebenarnya bukan haram, tapi ketika anak di bawah 5 tahun, kata jangan itu emang nggak bisa mereka terima konsepnya, karena bagian otak untuk memproses salah dan benar itu tuh lagi berkembang dan belum cukup untuk menerima informasi itu, gitu ya. Jadi alternatifnya apa gitu? Misalnya jangan main gadget terus, itu kan kata jangan ya, tapi kita langsung ganti dengan main di dapur yuk. Kita bisa cuci beras loh. Tahu nggak, beras itu bisa dicuci, bisa dimasuk-masukin ke gelas, bisa diacak-acak. Nanti airnya berubah jadi putih. Jadi kayak susu gitu. Jadi nanti kita ajakin dia main. Dan tahu nggak, ketika kita mengajak anak-anak ikut serta dalam pekerjaan kita sehari-hari, dia megang cucian, megang masakan, cium aroma masakan, ikut motong-motong sayur, ikut ngosek-ngosek WC, itu di tangan anak ini kan ada yang namanya sensori halus ya. Ketika sensori halusnya bersentuhan dengan berbagai tekstur, berbagai jenis benda, itu menurunkan level stresnya. Jadi dia juga nggak gampang cranky, nggak gampang nangis, nggak gampang nggak gampang rewel, karena level stresnya diturunkan oleh latihan-latihan sensori yang kita ajak ketika anak-anak berkegiatan gitu. Iya benar, ada yang komentar, iya benar, anak aku 1 tahun ketika dibilang jangan malah dilakukan. Iya, karena emang bagian otak mereka yang memproses kata jangan itu belum berkembang. Apakah kata jangan itu boleh dikatakan? Kalau menurut aku pribadi, aku pun masih menggunakan kata jangan, tapi jangannya itu harus disertai dengan alasan yang bisa dipahamin sama anak. Tapi aku nggak melakukan kata jangan di bawah untuk 5 tahun, karena emang nggak bisa. Kita sebutin sampai mulut kita sobek pun nggak bisa gitu. Iya, ada yang bilang ponakanku dibilang jangan semakin menjadi, ya karena emang belum ini, dan kemampuan anak-anak itu berbeda-beda ya. Ada anak yang sudah bisa memproses kata jangan ketika dia umur 5 tahun, ada juga yang 6 tahun pun belum bisa. Jadi kitanya harus sabar gitu. Jadi sediakan alternatif. Oke. Begitu. Semoga menjawab ya, Kak. Kita lanjut ke Raisen ya. Untuk Kak Aini silahkan, boleh di-unmute. Halo. Halo Kak Aini. Oke, kita lanjut dulu ya. Mungkin Kak-nya ke Kak Rani dulu. Boleh di-unmute, Kak? Halo. Udah belum? Halo. Iya, halo. Halo Kak Rani. Assalamualaikum Kak Rima. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya nih Kak, mau tanya. Nih seputar kegalauan nih emak-emak ya. Jadi anakku usia laki-laki usia 4 tahun. Jadi di lingkunganku ini gimana ya? Galaunya tuh gini Kak. Di satu sisi nih anakku nih kalau misalnya aku biarin keluar dengan lingkungan orang-orang di sini tuh teman-temannya tuh yang apa ya? Kalau ngomong nih mohon maaf gitu. Kayak kasar gitu, Kak. Mohon maaf, kayak kebun binatang tuh jadi keluar semua gitu, Kak. Jadi kan anakku tuh pulang-pulang itu tiba-tiba dapat oleh-oleh omongan-omongan yang seperti itu gitu, Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, galaunya itu misalnya saya kurung terus di rumah, itu pasti dia minta gadget terus, dan kalau misal diminta itu pasti ngamuk. Kalau nggak ngamuk dia akan kabur lagi, keluar lagi ke teman-temannya lagi. Dan apa ya, yang saya nggak suka emang gimana ya, di sini tuh lingkungannya tuh memang cenderung main fisik gitu Kak, dan kalau misalnya namanya anak-anak gitu kadang ada beberapa orang tuanya yang ngikut campur gitu Kak. Itu yang bikin saya bingung gitu loh, antara mau dikurung aja apa dibiarin aja gitu. Sedangkan kalau misalnya terlalu dikurung di dalam rumah terus, kan kasihan juga tidak bisa mengeksplor dunia luarnya juga kan, gitu. Tapi kegalauan aku ya kembali lagi, dia pasti nanti pulang-pulang ada aja omongan yang nggak enak gitu loh. Entah itu
omongan kebun binatang lah atau apa gitu. Sedangkan dia kan umur 4 tahun tuh belum bisa dibilangin, "Jangan, jangan," atau gimana gitu kan, belum bisa gitu. Terus kegalauan aku lagi tuh, di satu sisi emang aku tuh nggak bisa 100% ngawasin dia full karena aku juga ada bayi, adiknya dia gitu. Jadi gimana nih Kak solusinya gitu? Udah itu Oke. aja Kak. Ada pepatah Afrika yang bilang it takes a village to raise a kid. Artinya untuk membesarkan seorang anak itu tuh nggak cukup peran orang tuanya aja, tapi satu desa itu berpengaruh kepada karakter seorang anak gitu. Jadi benar kekhawatirannya Mbak Rani bahwa kalau anak aku di lingkungan atau di pergaulan yang salah, anak aku bakalan karakternya mengikuti sekitarnya. Itu benar, kekhawatirannya sangat valid sekali gitu. Tapi nggak mungkin juga kita membiarkan anak terus-terusan dalam tempurungnya. Jadi gini, ketika anak pergi keluar, sebelum anak pergi main keluar, kita harus kasih tahu, "Adek, kalau adek main sama teman-temannya, satu main yang baik, tidak boleh pukul teman ya. Yang kedua, kalau adek nggak tahu artinya, jangan diomongin." Jadi kalau kadang-kadang anak tuh misalnya dia nyebutin kata guguk gitu ya, dia ngomong, "Ah, guguk lu," gitu ya. Kadang-kadang tuh cuman copying aja, artinya dia nggak tahu. Tapi dia tahu itu konotasinya, intonasinya intonasi untuk ngejek. Jadi dia pakai untuk ngejek karena dia lihat teman-temannya memakai itu untuk ngejek. Jadi dia ikut-ikutin. Sebenarnya artinya itu anak nggak tahu. Nanti kalau anaknya kan Mbak Rani kedapatan ngomong satu kata yang jelek, ngatain misalnya ngatain guguk gitu ya, dijelasin, "Adek, guguk itu tidak baik loh artinya. Itu artinya kamu anak nakal. Emangnya kalau adek ngomong kayak gitu, adek jadi anak baik atau jadi anak nakal ya kira-kira?" Gitu. Jadi dikasih pengertian bahwa eee yang dia katakan itu tidak baik karena kadang-kadang anak itu cuman copying dan dia cuman mengcopy, cuman niru, kena marah pula dan dia nggak tahu artinya sebenarnya, gitu. Dan yang ketiga memang anak butuh sosialisasi, betul. Tapi anak lebih butuh kasih sayang orang tuanya. Jadi bisa dibagi nih Mbak Rani, 3 hari kamu boleh keluar, 4 hari di rumah sama mama. Jadi kalaupun di luar nanti dia terpapar sama sesuatu yang negatif, Mbak Rani punya 4 hari untuk menetralkan itu. Dan gimana caranya supaya anak di rumah nggak main gadget mulu, bisa dengan, ya kayak aku bilang tadi, diajak melakukan apa yang Mbak Rani lagi lakukan di rumah. Kayak aku misalnya lagi bikin konten video TikTok ya, anakku tuh nontonin. Kan kalau aku bikin konten tuh kayak orang aneh yang ngomong sendiri apa, anakku tuh nontonin, ngeliatin. Dan aku sengaja biarkan dia ngeliatin daripada dia sendiri ngerasa diabaikan gitu ya di kamarnya gambar atau apa, aku biarin aja dia ikut aku bikin konten ataupun aku live dia ngeliatin gitu. Kadang Tahu anak nggak? lebih excited ya Mbak ya, Excited banget, dia bener merasa melakukan hal yang sama seperti ibunya gitu ya, kalau diajak bener. gitu ya. Bahkan sesimpel anak diajak, nyuci, kalau kita lagi nyuci ya, kita kasih satu sapu tangan sama sabun, "Dek, kamu nyuci yang itu," gitu. Dikucek lagi, Iya, ya udah biarin bajunya basah kek, biarin, dikucek lagi. Itu melatih sensori, melatih fokus. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita pikir bahwa belajar itu cuman pakai buku dan pulpen, enggak. Ketika anak nyentuh permukaan basah, dia lagi belajar melatih sensorinya. Ketika anak nuangin air dari satu ember ke ember lain, kita sedang melatih fokusnya. Yang artinya nanti ketika dia belajar, dia lebih cepet nangkep, gitu. Jadi, hal-hal kayak gitu tuh belajar juga, gitu. Jadi jangan kita pikir bahwa belajar itu cuma pakai buku sama pensil, enggak. Ajak anak kita untuk involve, bener kata Mbak Riri tadi, anak tuh seneng. Bahkan anakku tuh udah mulai bisa cerita ke temennya, "Mama aku sekarang kerjanya di TikTok," katanya. "Mama aku sekarang kerjanya di TikTok," gitu.
"Hah, mama kamu kerjanya bikin TikTok?" "Iya, tapi mama aku ajarin mama-mama lain biar nggak marah-marah sama anaknya," gitu. Aku nggak ngerti gimana caranya anak umur 7 tahun bisa nangkep kayak gitu ya. Tapi itulah anak. Ketika kita bawa dia ke dunia kita bawa dia untuk melakukan dan melihat. Sama aku juga punya bayi Mbak Rani. Aku juga punya bayi dan aku juga lagi ngasuh kakaknya. Jadi aku selalu ajarin kakaknya, "Yuk ambilin popok adik. Yuk kita sama-sama kita kasih lotion ke adik." Nanti adiknya ketawa-ketawa karena dikelitikin sama kakaknya. Jadi libatkan dia dalam pengasuhan adiknya. Itu juga nanti bikin mereka ikatan batinnya semakin kuat, gitu. Jadi lebih Kira-kira jarang begitu ya? berantem kali ya. Iya, jadi jarang berantem. Oke, kita lanjut ya. Semoga terjawab ya, Kak Rani. Untuk di kolom Q&A, ini ada pertanyaan dari Kalita. Di saat anak kita larang untuk melakukan sesuatu tanpa kita beri alasan. Oh, tadi ini udah dijawab ya, Kak. Jadi kalau mau dilarang, kita kasih alasan gitu ya. Ya. Lalu Kak mau nanya dong. Oh, ini ada dari Kak Lina. Kak Lina. Halo Kak, selama pandemi ini saya akui saya sering marah, bahkan kadang memukul anak saya. Apakah saya masih bisa memperbaiki hubungan saya dengan anak saya? Saat ini usia dia 6,5 tahun, jadi bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan? Sama 6,5 ini Kak, tahun. sekalian satu lagi. Kak mau tanya dong, penyebab anak perempuan mudah jatuh cinta, ini udah ya tadi? Iya, udah Kurang kasih dijelasin. sayang dari Dari sosok ayahnya, bapak. Ya. kehilangan sosok bapak. Oke, untuk yang pertanyaan Kalina. Oke, aku jawab ya. Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki? Menurut ilmu psikologi, terbentuknya karakter anak itu dipengaruhi bagaimana cara kita attachment ke dia, gimana cara kita attach ke si anak ini dari dia mulai lahir, baru lahir, sampai nanti dia di masa remajanya. Jadi kalau kita mau membentuk karakter anak, itu dari lahir sampai masa remajanya. Remaja ke atas, kita udah nggak bisa lagi memperbaiki karakter, karena udah jadi. Udah terlanjur jadi. Jadi bagi orang tua yang anaknya masih kecil-kecil nih, nah, belajar parenting yuk, bisa nih kita ubah karakter anak, karena kita dikasih kesempatan sampai ketika dia remaja. Kalau remaja ke atas, wah itu udah susah. Kalau kita nggak biasakan kita ngobrol dan dekat dengan anak, ketika remaja, kita malah bingung, kok kamu nggak pernah curhat sama mama sih? Kok mama nggak tahu kamu main kemana aja, sama siapa aja? Kok kita tanya terus, kita sosorin terus, itu udah nggak bisa lagi. Dia nggak akan bisa terbuka lagi. Sulit, kalaupun bisa sulit. Prosesnya panjang dan melelahkan. Jadi kalau dibilang apakah 6,5 tahun, bisa. Tapi jangan gengsi untuk minta maaf ke anak. Jangan gengsi untuk minta maaf. Sama kayak pertanyaan dari Mbak Tiara tadi. Peluk, afirmasi, dan minta maaf. Peluk anak, afirmasi, iya. Sebel ya. Aku bahkan jadi aku cerita sedikit ya. Kenapa aku akhirnya bikin konten parenting di TikTok. Jadi, aku punya anak, ketika anakku yang sulung berusia 6 tahun, aku hamil anak yang kedua. Dan ketika itu aku hamil, aku mulai ngerasa tertekan, ngerasa depresi, dan aku nggak tahu sih alasannya kenapa. Akhirnya aku pergi ke psikiater, aku pergi ke psikolog dan konsultasi. Aku menjalani psikoterapi. Barulah aku sadari bahwa aku punya trauma masa kecil. Dan ternyata trauma masa kecilku itu aku nggak sadarin, karena sejak kecil aku anak yang pinter, sering juara, menang lomba ini itu, ikut lomba sampai tingkat nasional. Ketika kerja pun aku perform, aku kerja di sebuah perusahaan agensi gitu ya. Aku dari level karyawan ke level manajer dalam waktu 3 tahun aja berhasil nanjaknya gitu. Dan aku nggak ngerasa diriku punya masalah sampai aku sadar ketika aku hamil, aku gampang banget marah ke semua orang, termasuk anakku yang sulung. Dan saat itu aku mulai mukul ke anakku yang sulung.
Dan waktu itu aku saking nggak bisanya nahan amarahku, dan aku tahu mukul anak itu salah, aku masuk ke kamar mandi dan aku mukul tembok sampai tanganku waktu itu sempat ada cedera lumayan serius. Dan di situ aku ngerasa, wah ini udah nggak bener lagi. Aku pergi ke psikolog dan baru kebongkar semuanya trauma masa kecilku. Bahwa ada anak kecil di dalam diriku sendiri, yaitu diriku yang masih masa kecil, itu yang kita sebut dengan inner child. Ada ada diriku yang bilang gini, lo jangan manja-manjain anak. Karena lo dulu sering diteriakin waktu kecil. Nggak adil kalau lo waktu kecil diteriakin, anak lo nggak lo teriakin juga. Rasa itu, kadang-kadang kita marah, Bu, bukan karena anak kita nggak pinter, bukan karena anak kita nakal, bukan karena anak kita susah diatur, kita marah sama diri kita sendiri. Kita sakit hati sama diri kita sendiri. Kenapa sih kalau gue kesel sama suami, gue nggak bisa bilang. Gue cuma bisa ngambek. Tapi nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa mengungkapkan. Belum ngomong sama suami udah nangis duluan. Jadi itu keselnya kita refleksikan ke anak. Nggak adil kan? Gitu. Jadi apakah masih ada waktu? Ada. Tapi akuin kesalahan kita. Aku bahkan ketika aku sadar bahwa aku pernah mukul anakku yang gede, sambil aku peluk, aku tanya, kamu inget nggak? Aduh, aku jadi sedih. Kamu inget nggak kapan mama mukul? Inget, anakku bahkan gini, mama pukul aku hari Selasa. Aku jadi telat ke sekolah gara-gara mama pukul aku. Sedetail itu ingatan anak umur 6 tahun. Ngerasa bersalah banget nggak? Umur 6 tahun, dia ingat harinya, dia ingat seragam apa yang dia pakai, dan dia ingat akibat dari aku marahin dia. Di situ aku peluk dia, aku nangis, aku bilang, mama salah, nak, mama salah. Mama salah banget sama kamu, mama salah. Mama jahat waktu itu ya. Kamu sedih ya karena mama jahat ya. Kamu sedih ya. Iya, aku sedih. Nggak apa-apa, ceritain aja. Waktu itu muka mama serem ya. Iya, muka mama serem, mata mama melotot, katanya. Aku dengerin, walaupun denger itu sakit banget ya, kayak sekian ribu hari gue gunakan untuk mencintai lo dan berlaku baik, tapi satu hari gue mukul lo inget sedalam ini. Rasa egoisku pengen bilang kayak gitu. Tapi nggak boleh kayak gitu, harus dengerin kata-kata anak, harus dengerin. Dia bilang, mama serem banget waktu marah. Terus aku bilang ke anakku, mama janji nggak bakalan ngelakuin itu lagi, dan apa kira-kira yang bisa mama lakukan biar kamu ngerasa aman dan ngerasa nggak sedih lagi. Mama janji aja jangan pernah kayak gitu lagi, katanya. Dan dari situ aku mulai ini. Dan aku bilang ke anakku, kalau nama anakku Fatih, kalau Fatih tiba-tiba ingat lagi waktu Fatih dipukul mama dulu, Fatih datang ke mama ya. Mama minta tolong, minta tolong. Fatih bilang ke mama ya. Kalau Fatih keinget itu lagi, bilang ke mama ya, nak. Jadi anakku itu kalau misalnya dia tiba-tiba sedih dan dia nangis, dia bilang, mama aku keingetan, katanya. Oh iya, keinget ya, nak. Aku peluk lagi, maaf ya, nak. Maaf udah bikin kamu keinget terus ya, maafin ya, nak. Gitu. Jadi proses memaafkannya itu nggak sekali sampai detik ini. Masih terus mencoba minta maaf. Karena aku tahu, aku minta maaf kayak gini, nggak sebanding kalau misalnya suatu saat anak aku harus ngejalanin rasa sakit yang sama kayak aku, harus berobat ke psikolog, menjalani psikoterapi yang nggak murah harganya demi menyembuhkan sebuah luka. Ia nggak pernah sampai detik ini aku belum pernah dapat permintaan maaf dari orang tuaku. Satu sisi aku pengen menuntut permintaan maaf itu, tapi kalau aku terus-terusan berpaku dengan rasa sakit itu, aku nggak akan pernah move on dan nggak akan bisa menjalani relasi yang baik dengan anakku. Gitu. Jadi ibu-ibu, aku tahu rasanya capek banget ya. Dan rasanya minta maaf ke anak itu nggak adil banget. Aku loh yang udah ngelahirin kamu, bertaruh nyawa, setiap malam megadang nyusuin kamu, aku yang harus minta maaf. Rasanya kayak gitu ya. Satu sisi kita ngerasanya kayak gitu ya, Bu. Aku paham.
Tapi please jangan biarkan anak kita diam-diam pergi ke psikolog sendiri. Atau bahkan banyak banget yang curhat ke aku, pergi ke psikiater sendiri masih umur 17 tahun. Konsumsi obat tiap hari hanya untuk bisa tidur. Dan kemungkinan besar luka itu nggak bisa sembuh sampai akhir hayatnya. Kalau udah sampai kena ke personality disorder gitu ya. Jadi please, capeknya kita sekarang ada berkahnya, ada hasilnya. Demi anak kita yang punya mental yang lebih sehat daripada kita. Aduh sorry ya kalau aku malah jadi Kalau aku yang Mbak, aku juga kenapa bikin webinar lebih ke parenting ya karena punya anak juga, terus aku juga mengalami juga. Jadi mungkin kalau aku sih saran ke teman-teman ibu-ibu yang lagi punya anak, kalau emang merasa punya luka inner child, lebih baik ke kalau kita berobat dulu, karena sebenarnya agak susah kan ya Mbak. Aku sendiri sebenarnya agak susah karena aku juga punya luka inner child, dan kalau nggak menyembuhkan itu, kita nggak berusaha menyembuhkan diri sendiri, kok ke anak juga susah gitu. Ada berantem dikit sama suami kok marahnya ke anak gitu ya. Aku juga merasa kadang wah nggak adil nih gitu kalau aku berantemnya ke anak, marahnya ke anak. Ya mungkin itu karena luka inner child kita. Jadi aku berharap banget mudah-mudahan di sini teman-teman yang hadir lebih aware sama psikolog gitu. Jadi kalau merasa punya luka silahkan datang ke yang lebih berwenang lah ya, psikolog atau psikiater gitu kan, atau ikut psikoterapi ya Mbak ya. Iya. Sebenarnya nggak semua perilaku kita yang bermasalah. Misalnya kita gampang silent treatment, kayak perempuan nih masalahnya selalu silent treatment ke suaminya, berharap suaminya punya ilmu telepati untuk membaca pikirannya. Karena kita waktu kecil dibiasain kayak gitu. Kalau kita salah, ibu kita cemberut-cemberut aja tanpa ngasih tahu kita apa yang salah. Jadi kita juga kalau kesel sama suami, cuman cemberut-cemberut aja tanpa ngasih tahu suami apa yang seharusnya dia lakukan gitu. Jadi nggak semua kasus harus berakhir di psikolog atau psikiater gitu ya. Ada memang kasus-kasus yang perlu kita sadarin sendiri aja dan kita bisa praktekkan untuk menenangkan diri sendiri. Kayak gitu. Kita lanjut ya teman-teman ke pertanyaan berikutnya nih dari yang lainnya. Kak Deviuma. Silakan Ya, Kak. halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jelas ya suara saya. Yes. Oke, ini kebetulan kan saya belum menikah ya, lagi pengen belajar gitu tentang parenting. Dan tertarik banget lihat TikToknya Kak Halimah nih, Masya Allah. Jadi kayak termotivasi gitu akhirnya ikut webinar ini, alhamdulillah ada kesempatan. Menyambung sama yang tadi yang dibahas sama Kak Halimah tentang trauma masa kecil gitu ya. Kan saya rasa-rasa nih kayak sepertinya tuh saya ada gitu trauma masa kecil kan. Nah, cuman karena udah terbiasa gitu, jadi tuh saya tuh merasa ini udah biasa kayak gini, tapi kok semakin saya belajar kok kayaknya ini bener-bener nggak normal deh gitu kan. Nah, yang pengen banget aku tanyain tuh apakah penyakit mental gitu bisa nurun nih ke anak gitu? Atau apakah cuman faktor pendidikan aja? Oke. Sebenarnya untuk mengetahui adanya mental disorder ataupun personality disorder itu harus ke psikolog ya. Kebetulan aku bukan psikolog, jadi aku tidak berhak untuk menganalisa. Tapi kelainan mental ataupun kita bisa bilang mental disorder itu ada faktor genetiknya. Jadi ketika misalnya seperti aku nih. Jadi aku punya tante yang padahal tante itu kan berarti aku nggak sedarah ya, tapi masih punya hubungan darah, tapi bukan kandung gitu ya. Aku punya tante yang dia skizofrenik. Jadi dia kadang-kadang ngomong sendiri, kadang-kadang ketawa sendiri, nangis sendiri, dan sampai akhir hayatnya dia nggak nikah. Dan memang ya skizofrenik lah begitu ya. Dan kalau kita punya keturunan keluarga yang kayak gitu, kita itu lebih rentan terhadap penyakit mental.
Tapi kalau misalnya seorang anak misalnya punya secara hereditary dia memiliki garis keturunan penyakit mental, tapi ketika dia lahir diberi kasih sayang yang cukup di masa-masa golden age 0 sampai 3 tahun, kasih sayangnya cukup, perhatiannya cukup gitu ya. Perhatian itu bukan cuman ini ya, pakai baju bagus, di Kasih foto-foto makan gitu setiap kan. ulang tahunnya dikasih ulang tahun, nggak kayak gitu ya, perhatian Iya, itu iya. banyak bentuknya. Kalau di 0 sampai 3 tahun perhatiannya itu cukup, resiko dia untuk terkena penyakit mental itu turun. Oh, Ketika 3 tahun sampai dia remaja, dia hubungannya dengan orang tua itu baik, resikonya turun lagi. Gitu. Jadi resiko itu Kak, secara keturunan benar, secara genetika benar akan diturunkan, tapi triggernya tetap pola asuh. oke. Pasti ada ininya ya, apa namanya, trigger kayak apa namanya, yang memancing anak tadi itu, penyakitnya ke ini ya, kepancing gitu ya? Iya, jadi aku Oke, pernah lebih punya rentan. Mhm. murid, dulu kan aku guru ya, aku pernah punya murid, dia itu punya punya apa ya, punya garis keturunan depresif gitu ya. Ketika di masa kecil dan di masa remajanya dia diperlakukan dengan tidak baik, bahkan sempat kena pelecehan dari Oh, abang kandungnya sendiri gitu ya. Dia mulai berhalusinasi, itu udah tahap ke mental disorder yang dia bisa dengar ya suara-suara, bisa skizofrenia. ngelihat makhluk-makhluk. Ini yang seringkali masyarakat kita nggak bisa bedain nih, mana yang punya indera keenam, mana yang orang Nah, berhalusinasi. iya bisa jadi yang indigo ini iya itu. Aku nggak sebenarnya nggak ngerti ya konsep indigo itu kayak gimana, jadi aku Makanya nggak bisa itu, komentarin gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau anak kita udah bisa bilang, "Mama kemarin aku lihat gini gini gini," itu dibawa ke dokter tumbuh kembang. Jangan malah disodor-sodorkan sebagai, "Ih anak gue itu punya indera keenam." Bangga gitu anaknya indigo. Iya, harus hati-hati. Ya aku nggak tahu ya apakah indera keenam itu beneran ada atau enggak gitu ya, tapi cek ke dokter tumbuh kembang, jangan-jangan dia berhalusinasi, karena Iya, iya. halusinasi itu adalah salah satu Oke. efek dari trauma. Oh iya, benar benar benar. Iya iya, benar benar. Jadi nggak semuanya tuh tentang kayak, ya indigo kamu ini Nak, gitu kan. Nggak bisa sih, itu emang bukan hal yang wajar sih. Kan kalau kita kan materi gitu kan ya. Kan kalau lihat sesuatu yang tidak tidak apa, tidak jelas atau gaib kan tuh kayak nggak banget, gimana sih, nggak sejalan. Iya. Oke Apalagi oke. kalau udah ngerasa bisa ngelihat masa depan segala macam, itu kan kayak, Iya itu. apa ya, Iya iya, bisa secara jadi agama ada pun tidak trauma. dibenarkan Iya, hal yang kayak mhm. gitu, gitu. Iya. Aku ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Oh, gimana moderator boleh satu lagi? Ini cuman ini aja sih, Waktu kayak aku terbatas sih. pengen apa namanya, cuman tanya referensi buku parenting Kakak itu apa aja gitu, Oh iya. kira-kira? Oh, oke. Cepet aja ya, aku sekarang lagi Mhm. baca yang aku baca sekarang, aku lagi baca 2 ini. Yang satu adalah, Montessori for Multiple Intelligences, ini dari Ivy Maya Savitri. Yang satu lagi kalau mau screenshot boleh ya? Oke oke, aku Yang mau mau screenshot dulu, screenshot heeh. silakan, ini terbitan Bentang Pustaka. Di sini kita bakalan belajar bagaimana caranya melatih kecerdasan anak. Jadi nggak cuman cerdas, bagi kita kan cerdas juara 1 di kelas. Kalau gurunya nanya jawab gitu. Tapi ada 7 kecerdasan lain yang bisa kita kembangkan dari seorang anak. Mhm. Dan yang ketiga ini adalah Montessori Toddler, sama cara mengembangkan kecerdasan juga, tapi di sini lebih ada kayak tips-tips bagaimana kita memvalidasi perasaan anak dengan bahasa anak-anak. Kalau ini buku terjemahan, jadi kita bacanya harus hati-hati karena bahasanya kaku banget. Ketika kita pakai ke Oke. anak nanti jadinya kayak bahasa buku ya. Jadi Iya ini iya harus iya. harus kita dicermatin lebih Pahami, baik bahasanya. pelan-pelan, iya. Iya, Oke, terima Kak. kasih Terima banyak. Terima kasih. kasih banyak ya, Kak, Ya, alhamdulillah. teman-teman. Teman-teman, karena waktunya terbatas nih, terima kasih untuk teman-teman sekali lagi yang udah join, bergabung, semoga memberikan manfaat malam ini. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi boleh Kak? Satu pertanyaan Boleh? dari Q&A ya. Oke, dari Q&A.
Saya mau tanya Kak, umur saya masih 16 tahun. Saya pengen tahu bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk saya. Kebetulan mudah marah beberapa bulan ini dan melampiaskan amarah dengan memukul lengan saya. Kadang membiru. Jujur sudah capek Kak. Oke, kalau kamu sudah dalam tahap self harm, membahayakan dirimu sendiri secara fisik, kamu sudah harus pergi ke psikolog. Ya, kalau kamu masih marahnya meledak-ledak doang gitu ya, atau masih dalam tahap sering marah, sering nangis, mood-nya berubah-ubah, itu kamu nggak apa-apa, nggak ke psikolog. Tapi kalau kamu sudah menyakiti dirimu sendiri, kamu harus ke psikolog karena self harm itu adalah indikasi yang serius dari kesehatan mental. Biasanya ini diikutin dengan pola-pola yang lain seperti kamu nggak nafsu makan sama sekali atau kamu malah makan terus. Kamu nggak tidur sama sekali atau malah kamu pengennya tidur terus. Dan kamu susah melakukan sesuatu. Jadi harus ya Kak, walaupun cuman gores dikit dan motong rambut, iya, gores dikit, kamu udah berpikiran untuk menyakiti diri kamu sendiri sayang. Itu nggak wajar ya, gitu. Jadi aku bisa kasih tips bagaimana untuk mengelola emosi yang baik, tapi ingat, ini bukan solusi terakhirmu. Kamu harus ke psikolog, sayang. Kalau kamu udah melakukan self-harm, harus ke psikolog. Apalagi berpikir untuk bunuh diri. Kalau sudah ada pikiran seperti itu, segera ke psikolog. Ya. Dan tips ini untuk mengelola emosi bisa digunakan untuk yang udah dewasa ataupun juga yang ibu-ibu yang mau menerapkan ke anaknya. Oke. Ketika ada suatu hal yang menimpa kita, misalnya kita kesandung, hal kecil ya, kesandung, ataupun ada orang gitu ke kita terus kita tersinggung, saat itu juga jangan tolak perasaan kita. Saat itu juga sadari ketika itu terjadi, alah kesandung doang, ya udah gue jalan lagi. Jangan kayak gitu. Atau dipelototin orang doang, ya udah gue cuek. Enggak, jangan kayak gitu. Sadari, oh gue barusan kesandung, sakit rasanya. Lain kali gue mau hati-hati. Sama ke anak-anak juga kayak gitu. Adik jatuh ya, kesandung ya. Adik jatuh karena nangis, adik nangis karena jatuh ya. Jatuh itu sakit ya, Dek. Lain kali hati-hati ya, sayang. Jadi divalidasi. Jangan ketika anak jatuh, oh, nakal nih mejanya. Atau ketika jatuh, Dek, matanya kemana? Gitu. Jangan kayak gitu. Tapi divalidasi, oh iya, jatuh itu rasanya sakit. Sakit itu bikin kamu nangis. Dan untuk mengatasi itu, kamu harus berhati-hati. Jadi kita nggak langsung berkesimpulan, kenapa kamu melakukan self-harm? Karena di sini rasanya kosong. Kamu bingung nih. Bukan kosong, gimana ya, rasanya kayak kosong dan penuh di saat yang bersamaan. Rasanya itu kayak penuh, tapi penuh dengan apa kamu nggak tahu. Jadi untuk merasionalisasikan rasa sakit itu, kamu nyakitin diri sendiri. Nih, kalau kelihatan rasa sakitnya, mungkin sakit ini jadi lebih logis. Itu adalah proses pemikiran orang yang nyakitin diri sendiri. Jadi kalau misalnya, ini rasa sakitnya kan, melayang-layang ya, mengawang-awang rasa sakitnya ya. Ketika kamu melukai diri sendiri, oh rasa sakit ini lebih kelihatan. Dan kamu mendapatkan kepuasan dari situ. Itu berbahaya sekali, gitu. Ya, jadi selain mengelola perasaan, menyadari perasaanmu, mengafirmasi perasaanmu, segera ke psikolog. Oke, teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya malam ini. Maaf banget nggak semua pertanyaan bisa terjawab, tapi secara umum sih ini banyak yang tanya kalau menimbulkan luka waktu masih kecil gitu, terus jadi overthinking gitu karena orang tua selalu ngomong sesuatu gitu. Akhirnya aku jadi punya trauma dan mikir itu berkali-kali lipat gitu. Untuk yang hal-hal seperti itu aku sih benar-benar menyarankan untuk datang ke psikolog sih sebenarnya, karena itu bisa mempengaruhi jangka panjang teman-teman. Kalau teman-teman udah merasa menyadari bahwa teman-teman punya luka inner child atau teman-teman punya masalah dengan orang tua atau dengan siapapun yang bikin teman-teman terlalu mikirin masalah hal itu, aku sih better emang kita datang ke praktisi-praktisi atau datang ke psikolog.
Jadi nanti nggak ke bawah sampai ke depan-depannya. Jadi kalau nanti udah punya anak, kita udah lebih baik lah, sembuh gitu ya Mbak. Karena aku juga sebenarnya masih prosesnya untuk menyembuhkan. Ya, semua yang sedang berproses, tolong dinikmatin prosesnya. Dan prosesnya bakalan sakit banget sih. Karena aku untuk, kadang-kadang orang bilang, Kak, kok kakak nyeritain trauma kakak kok kayaknya enak banget ya. Karena aku udah ngelewatin fase berhadap-hadapan dengan trauma itu yang kayak harus dihadapin. Dan semangat ya untuk semua yang sedang berproses. Aku tahu ini nggak mudah, tapi bisa. Meskipun pelan-pelan ya teman-teman, kita coba sama-sama. Mudah-mudahan lelahnya jadi rilah. Amin. Amin. Oke teman-teman, untuk berikutnya nih Bu Guru Urban akan terus mengadakan webinar-webinar kayak gini. Mungkin nanti bisa sama Kak Halimah lagi, bisa sama pembicara-pembicara lain. Mungkin ntar untuk sesi parenting lainnya bisa sama Kak Halimah juga. Teman-teman yang masih pengen tahu kapan webinar berikutnya atau milih tema webinar kita berikutnya, boleh tetap stay follow di Instagram kami, nanti bisa lihat di story ya teman-teman, bisa bantu pilih juga untuk tema-tema berikutnya. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum, terima kasih Kak Halimah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam dan sehat Malam. terus ya, sehat fisik dan mental Iya, semuanya. betul. Saya izin pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.